Ini sebuah kisah seorang bernama Maryam yang ditinggalkan suaminya. Maryam pun hidup sendiri. Maryam yang larut akan kesedihannya, meminta kepada Tuhan perlindungan. Datang para pemuda hendak berlaku jolim. Maryam pun berlari meninggalkan rumahnya, pergi ke hutan belantara. Hutan belantara banyak hewan buas. Maryam pun menemukan sahabat yang melindunginya. Kini Maryam pun kembali pulang ke rumahnya, membawa sahabat baru. Maryam pulang ke rumahnya, damailah, damailah Maryam, damailah, damailah Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syahira di channel YouTube Tinta di Atas Kertas. Sebelum melanjutkan video ini, diharap untuk subscribe dan klik loncengnya. Dahulu kala hiduplah sepasang suami istri, Maryam dengan Bobo. Hanya beberapa bulan pernikahan mereka, Bobo suami Maryam sakit dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maryam pun hidup sendiri dan larut dengan kesedihannya. Lalu Maryam pun berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, memohon kepada Tuhan agar diberi perlindungan. Ya Allah, kirimkanlah kepadaku seorang yang dapat melindungiku dari kezaliman para lelaki. Setelah itu Maryam yang hidup sendiri meminta kepada kedua temannya untuk menemaninya di rumahnya, karena Maryam merasa takut tinggal sendirian. Maka kedua teman Maryam pun dengan setia menemani Maryam, hingga pada suatu hari kedua temannya mempunyai urusan sendiri dengan keluarganya dan tidak mau menemani Maryam. Maryam pun kembali hidup sendiri. Tapi sebelum kejadian itu, Maryam pun pernah didatangi oleh dua orang pemuda yang hendak berlaku zalim. Akan tetapi kedua pemuda itu pergi meninggalkan Maryam karena Maryam didampingi oleh dua sahabatnya. Maryam yang hidup sendiri takut hal itu akan terjadi lagi kepadanya. Ketika Maryam pergi meninggalkan rumahnya membeli susu di warung kopi, dan ketika melihat rumahnya didatangi oleh 6 pemuda yang hendak berlaku zalim. Begitu sangat takutnya Maryam ketika para pemuda itu mendobrak pintu rumah Maryam. Maryam yang melihat di kala itu, "Ya Allah, apa yang mereka lakukan? Untung saya tidak ada di dalam." Maka Maryam pun lekas pergi berlari meninggalkan rumahnya. Seorang pemuda yang zalim melihatnya dan mengejar Maryam. Maryam pun terus berlari. Maryam pun meminta pertolongan kepada kedua pemuda yang menjaga warung kopi.
Kemudian kedua pemuda itu berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, pergilah ke belakang. Sesungguhnya di belakang ada perahu milik kami dan cuma satu. Bawalah perahu itu ke seberang, mereka takkan bisa mengejarmu, karena tidak ada perahu yang lain selain perahu kami." Kedua pemuda pun menghadang para orang-orang zalim itu. Kedua pemuda itu menghadang dan berantam serta menghadapi keenam orang zalim itu. Namun karena kalah jumlah, kedua pemuda itu terkapar tidak berdaya. Alhamdulillah, Maryam pun sudah ada di tengah laut, dan para orang zalim itu tidak berhasil mengejar Maryam. Maryam yang tidak mempunyai tujuan menepi ke hutan belantara. Di hutan belantara itu, Maryam menemukan harimau yang tidak bisa berbuat apa-apa karena terhisap oleh lumpur hidup. Maryam pun menyelamatkan harimau itu, sehingga Maryam pun bersahabat baik dengan harimau itu. Kemudian Maryam pun kembali ke rumahnya dengan membawa harimau itu. Para orang-orang zalim yang mendengar kabar bahwa Maryam kembali ke rumahnya, datang kembali ke rumah Maryam, hendak berlaku zalim. Mereka mendobrak pintu rumah Maryam dengan seketika, "Wah, mau!" Aung. Orang-orang zalim itu terpelanga dengan sangat kagetnya bahwa rumah Maryam itu dihuni oleh harimau. Orang-orang zalim itu terpingkel-pingkel lari karena sangat takut kepada maung, dan mereka pun tidak lagi kembali atau mendekati rumah Maryam karena saking takutnya. Hingga pada suatu hari datanglah pemuda yang mengarungi laut hingga menepi dan menghampiri rumah Maryam. Maryam yang keluar dengan harimaunya membuat pemuda itu terkejut. Akan tetapi Maryam berkata kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, janganlah engkau takut. Ini sesungguhnya temanku, dan dia mempunyai sifat yang baik." Kemudian Maryam pun berkenalan, dan pemuda itu bernama Edi. Maka Maryam pun mempersilahkan Edi untuk datang ke rumahnya. Kemudian Maryam pun membeli kopi di warung kopi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab dua pemuda itu. Maryam kok berani pulang sih? Kan kemarin itu." Maryam pun langsung menjawab, "Oh itu udah bang, itu mah Maryam udah punya sahabat yang melindungi Maryam." "Oh," jawab dua pemuda itu, "mana sahabat kamu?" Maryam pun sambil tersenyum. Dia pun langsung meninggalkan warung kopi itu. Aung. Dua pemuda penjaga warung kopi itu terkejut. Ternyata Maryam membawa harimau, dan dua pemuda itu berkata, "Waduh, hebat benar Maryam, sahabatnya harimau." Hari demi hari, bulan berganti bulan. Maryam dan Edi pun menjadi sepasang kekasih. Akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Maryam pun mempunyai anak 3. Tapi entah kenapa setelah mempunyai anak 3 anaknya mulai beranjak dewasa, harimau itu pun berubah wujud menjadi kecil seperti kucing. Selesai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada saja cerita di negeri orang, tapi untukku ku punya cerita sendiri.